Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal memberikan info tentang PP untuk hari ini. Saya akan membahas spesial untuk PP hari ini karena saya membahas PP sudah 3 tahun lebih, harus goal, harus cuan semua, jangan sampai jadi sangkuter karena tahun 2024 itu saya sudah lepas dari sangkuter semua member-member saya sebetulnya, karena masuk di harga-harga sekarang sampai menjadi 0,46 rupiah. Yang telat-telat mengikuti saya dan masuk yang di pucuk itu yang sangkut, dan kemudian juga orang-orang yang sudah cuan besar kemudian sudah dapat miliaran, masuk lagi harga turun lagi pun jadi berutakan, jadi sangkut lagi, itu pun masih kurang nerima, masih menyalahkan saya. Manusia itu nggak ada cukupnya, sudah cuan miliaran turun masih berutakan, masih nyibir, masih hujat. Itu memang perbuatan kampret, itu udah biasa manusia itu begitu ya. Oke, yang percaya silakan, yang nggak percaya monggo. Saya nggak ambil pusing, saya nggak minta kalian harus percaya, tidak ya. Ngapain saya harus minta kalian percaya? Saya memberikan edukasi yang yakin-yakin dan yang percaya saja. Kepercayaan boleh berbeda, tapi Tuhan kita adalah sama apapun agamanya ya. Saya akan cerita dari sisi yang berbeda untuk siang hari ini. Siapa sosok yang memprediksi akan sampai 2 rupiah dalam kurun waktu 3 tahun mendatang. Ini sangat unik. Saya akan membahas PP ini dengan sisi dunia lain. Percaya monggo, nggak percaya monggo ya. Saya sudah banyak ngetes si beliau ini, saya tes juga, saya orangnya juga terlalu berani, sudah memberikan info-info yang sangat mantap ke saya, dan saya tanya lagi kemarin, dia sudah nggak mau jawab karena dia tahu kalau saya keluar di YouTube, karena dia khusus memberikan info sebetulnya untuk saya saja, tapi karena saya juga punya banyak member yang di YouTube yang perlu juga saya kasih info yang percaya gitu ya. Singkat cerita, dia tuh nggak tahu kripto ya, nggak tahu saham. Kalau buang masalah orang kena jin, kena santet, kena telur guna-guna itu kecil, cuma titik gitu aja, membuat orang banyak kaya itu biasa. Mau di pokoknya beli mental rumah, mental mobil, mental apa, mau dikontrak orang 2 juta satu hari pun dia nggak mau, karena ini sangat beda dengan yang lain. Apakah ada orang yang seperti itu di dalam dunia ini? Jangan kalian bilang gak ada ya. Banyak yang orang-orang tersembunyi yang memang waskita yang luar biasa, itu banyak kawan ya. Tapi ada yang komersil, ada enggak. Kalau ini enggak, saya ditemukan juga dengan hal yang unik sama beliau ya. Udah dekat, udah dekat sama dia, tapi dia udah membatasi, saya nggak boleh keluar di sini. Oke teman ya, saya akan cerita menurut alam ataupun tanda-tanda alam. Kita jangan jadi orang yang bego atau terlalu hitungan yang nggak percayaan. Gimana cara menjelaskannya ya, karena ada yang memang tidak bisa dijelaskan secara umum, ada yang bisa dijelaskan secara umum. Yang kita gampang aja, yang orang-orang bodoh, biar saya gampang dimengerti. Di dalam Islam ada suatu ayat yang kondisi kepepet yang haram pun jadi halal untuk pengobatan. Kita makan tokek, namanya penyakit gudik gatal, lalu panusa nggak ada loh ya, kemudian itu haram jadi halal ya kan. Ibarat maaf, mencuri itu pun kalau kepepet halal, tapi nggak boleh diceritakan sebetulnya. Maaf, jangan mencuri, bukan hanya nanti sedikit-sedikit kepepet ya. Contohnya apa, si Sunan Kalijaga, Belanda Lokajaya, jadi Sunan itu kan Belanda Lokajaya. Sunan Kalijaga itu kan banyak mencuri, tapi untuk apa? Untuk apa itu? Untuk ngasih makan orang yang kelaparan. Ada tanda kutip, nggak asal mencuri ya. Kalau sekarang korupsi garong tuh mencuri ya, itu salah dulu ya. Oke, saya langsung akan bahas tanda-tanda alam sudah mendekat untuk PP. Pertama saya bilang BTC.
BTC di tahun 2024 awal halving BTC pasca BTC sudah dikasih tanda-tanda alam. Ini pertama BTC Go ETF. Kita pelangap pelungu semua. Harusnya waktu itu tumblek-blek masuk BTC altcoin buang semua. Karena itu kalau yang ngerti tanda-tanda alam ini. Ini tanda-tanda alam yang sudah lewat biarin karena sudah lewat dan itu baru pertama ETF. Ini tanda-tanda alam yang kedua. Tanda-tanda alam yang kedua adalah PP satu-satunya yang bertahan di top CMC papan atas. Tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam di ETF-kan. Holdernya naik terus, bla 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 bla, banyak sekali kalau kita melihat PP positifnya kayak apa. Ya, ini di PP akan bermasa panjang sepanjang sejarah. GZ ada di PP. Ini tanda-tanda alam meme coin yang akan berjaya PP seperti BTC di ETF kan tahun lalu. Tapi kalian ngeh atau enggak? Itu menurut hitungan-hitungan secara fundament sudah mendukung ke arah sana. Itu tanda-tanda alam. Dengan medis apa ini? Dengan pandangan langit. Ya, si beliau ini, maaf suhu kalau nanti mudah-mudahan nggak nonton video ini. Saya sudah muji berkali-kali. Ada dua sosok perempuan, salah ini dari perempuan wajar ya. Yang dia belum pernah melihat, yang satu cantik banget, yang satu jelek. Yang dia nggak tahu namanya, yang ini, yang ini, dia langsung tahu. Yang ini jelek, rambutnya ini, secara detail. Yang ini good, ini detail semua. Bukan hanya parasnya saja, hatinya dia bisa telusuri. Di sekeliling dia bisa ditelusuri. Kehidupannya, orang tuanya, saudaranya, kakek buyutnya, kerata habis. Ini. Kalau dia sudah kesini, mending. Mobil Mas Bro warnanya abu-abu ketek kan, rumahnya gini. Itu soal mudah kalau itu sih. Karena barang dia bisa kesini dengan menjelma jadi apakah. Tahu-tahu kesini lihat, oh mobilnya ini, rumah ini. Ini kan barang kasat mata, tahu nggak? Kasat mata, benda, ini korek, ini rokok, ini remote, itu motor, kasat mata. Ini yang unik, ditembus di kolbu yang tidak kasat mata. Salah satu contoh. Ya, maaf ini, saya pernah, tapi istri udah nggak ada loh, udah tidak istri. Naksir janda berkelas. Dia pernah dekat sama aku pernah sangat dekat sama dia, tapi ada rasa saling suka. Saya tidak berani mengungkapkan, dia juga nggak berani. Karena apa? Dia orang tersohor. Sudah anak satu, masih muda, itu loh, ya kan? Sedangkan dianya janda anak satu, cerai, trauma. Baru pernikahan dini sudah cerai. Karena apa? Suaminya kasar. Sampai saat ini belum punya pacar karena masih trauma dan masih disetel orang tua. Kalau bisa menguasai orang tua itu kena. Dan saya tanyakan sama beliau, ini sosok ini yang saya suka gimana? Dia jawab dengan detailnya. Dia sama seperti yang saya simpulkan, seperti yang saya ketahui. Dia rambutnya gini, orangnya kerja di sana, dia nggak di situ. Dia trauma, baru anak satu, cantik, tinggi, buhay. Saya tahu, Mas Bro ya gitu. Terus gimana lagi? Itu apa kata orang tua? Masih di setel orang tua. Kalau orang tua oke. Gimana saran ke saya? Deketin orang tuanya. Sudah deket saya belum berani ngomong. Itu kawan. Jadi apa dia tahu saham? Apa dia tahu kripto? Enggak. Waktu saya ngomong pertama, saya punya mainan namanya PP. Dalam kurun 3 tahun ke depan, Mas Bro akan sampai 1-2 rupiah. Saya kaget. Ini perlu dipelajari. Kok sampai dia tahu 3 tahun ke depan? Apa dia tahu masa siklus kripto? Apa dia tahu invest kripto itu berapa lama? Kan nggak tahu.
Tapi secara menyangkut dengan tanda-tanda alam pas. Kalau 3 tahun ke depan berarti 2 tahun 2029 pas sehalping 1 tahun 2028 meledak BTC dan altcoin tahun 2029. Masuk akal. Ya. Kemudian kok tahu sampai 3 tahun ke depan? Bukan berarti ini sampai nanti naiknya 3 tahun baru Rp2, enggak. Ini Agustus bisa terbang, mungkin 0,2, 0,4 turun lagi. Mungkin mendekati Rp1 akhir tahun 2027, mungkin per kuartal 1, kuartal 2 turun. Setelah kuartal 3, kuartal 3 ke 4 mau dekat halving BTC tahun 2028 akhir tahun mungkin pam lagi. Tahun 2029 tahun 2028 mungkin merangkak koreksi naik turun sampai tahun 2029 terjadi ledakan. Karena apa? Hitungan matematikanya BTC rewardnya penambangan dipotong hadiahnya 50%, itu hitungan matematika masuk gitu loh. Itu ya. Jadi saya nggak bisa berbohong sama dia, detil semua. Ya, yang kemudian waktu saya tanya juga, waktu itu kan waktu masih kondisi bimbang, sebelum saya ketemu dia, saya tuh punya mantan yang satu sirih udah jadi nikah, yang satunya yang sudah punya anak. Saya harus yang mana? Saya tanyakan sama beliau, cinta lo masih yang sejati yang di Jakarta. Itu yang Mas Bro harus dekatin itu. Tapi pas malam ditelusuri, nggak tahu gentayangan kesana atau nggak ngerti, saya di stop. Ikhlaskan Mas Bro, cari yang baru. Itu dah gayanya sudah kayak artis, orangnya gini. Sudah parah, kembali lagi percuma nanti. Kesananya tidak akan bagus perjalanan hidupnya nanti. Banyak terjadi gap lagi. Jangan, mending cari yang baru. Banyak sekali yang keunikan, nggak semudah juga saya ketemu dengan dia. Soal materi dia nggak butuh, istrinya punya konveksi garmen, ya itu nggak mikirin dia. Jadi itu yang terjadi. Ya, jadi PP ini tanda-tanda seleksi alam sudah ada, jangan sampai kayak tanda-tanda seleksi alam di BTC, ETF BTC terjadi pertama kali habis halving BTC kita masuknya di baby duki, salah. Itu tanda-tanda alam. Pertama meleset ya apa-apa. Ini kedua tanda-tanda alam yang kedua untuk PP. Dari top CMC 1 sampai 100 nggak ada meme coin yang fundamentalnya bagus seperti PP. Baik desentralisnya, peredaran suplainya, adopsinya exchange, hitnya, naik terusnya holdernya. Ini jangan sampai salah beli meme coin, urusan meme coin, PP di yang sekarang kan bermasa panjang tidak akan datang dan pergi sesaat. Tapi tetap dion riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan untuk membeli semua mendadak ya, tanggung jawab masing-masing. Oke ya, saya rasa cukup. Yang percaya silakan, nggak percaya silakan. PP akan jadi besar ke depan menurut saya pribadi dan sesuai yang ada bimbingan di belakang saya. Ya, saya nggak mengharap kalian untuk percaya, tapi paling tidak kita harus yakin bahwa di sini alam fana ada, alam gaib ada, hitungan matematika secara fundament mendukung itu, tanda-tanda alam. Secara alam langit sudah ketemu orang yang bisa terawangannya yang sangat luar biasa. Ngibul Mas Bro nggak percaya, ngibul nggak percaya gaib. Angin itu apa itu? Kelihatan nggak angin? Angin kelihatan nggak? Kentut nggak kelihatan, baunya menyengat di hidung. Angin kelihatan nggak? Yang kecil aja. Saya nggak percaya Tuhan. Wah kacau kalau gitu. Angin itu nggak kelihatan wujudnya, mana angin? Nggak usah ngomong 1 jam, 15 menit, hidung mulut ditutup kalau nggak modal. Itu kalau orang yang ngeyel, munafik gitu. Modal, angin itu nggak kelihatan. Tapi kita butuh oksigen tiap hari. Jangan bilang kita oksigen yang kita embat tiap hari itu berapa kalau kita beli di rumah sakit. Mahal kawan. Makanya dikasih sehat tuh udah bersyukur. Kalau sangkut itu jangan nangis kecil. Sangkut urusan sendiri-sendiri. Ngapain sampai sangkut? Saya bahas dari 0,0 sekian. Dari harga sekarang saya bahas, dicipir, dihina awal-awal.
PP. Udah papa PP, pepek itu sekalian ya. Udah PP jadi 0, harga sekarang 0,4, 0,05. Hajar, masuk. 01 TP, 02 TP, 03, 04 TP. Masih sabut, masih rungkat tupi. Ini sekarang sama lagi, dikasih kesempatan emas yang kedua. Ya harga 0,05, 0,04, hajar. Ya kemarin hajar 0,048, sekarang udah cuan kan. Sekarang masih 0,052, hajar 01 TP, 02 TP, 04 TP. Ini sudah menjadi tanda-tanda alam lagi, tapi kalian pelangap-pelongo. Kepret sekali. Mas bro belum makan jam segini, gila. Tadi malam semedi sampai pagi, sampai jam 2:30. Sekarang bangun tadi udah beduk lah sama CMCK dulu, sholat telat, masjid sendirian, zikir dulu. Baru ini jam segini nih, jam hampir 2:30 mau makan kemana. Ya sebentar lagi udah kentong lagi, udah ke masjid lagi. Itu nanti banyak waktu malam ya. Yang percaya silakan, yang nggak percaya silakan. Tambah muatan. Hajar 01, 02, 03. PP sudah tidak ada yang kalian ragukan. Kita cek dulu market ya. Bagaimana kondisi permarketan. Kita yang penting kita akan cuan ke depan 0,02, rankingnya 49. Market capnya 21,6 triliun, pemegangnya terbang terus. Apalagi yang kurang 100 juta koin PP, ondole anjlok, bisa jadi 1 miliar nanti. Kemudian kalian harus tahu bahwa yang namanya cuan itu nunggu BTCD-nya jatuh di bawah 50%. Apalagi altcoin season index yang nunggu di 75 ke atas, dan fear and greed-nya nunggu 80, baru akan terjadi ledakan. Sabar ya, hanya menunggu saja. Yang jenuh itu menunggu. Nanti setelah cuan naik proses 1 bulan kita sudah cuan puluhan bahkan 20 kali lipat. Dia riset sendiri, saya rasa cukup. Udah 2:30, saya nggak makan, ngopi dulu sama udut, nanti jam 3 sudah asar lagi ya. Yang positif diambil, yang buruk ditenang. Dion riset sendiri. Salam dan tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP is the best. Cas.